Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Zahra Wijaya dengan NIM 2401061010 dari kelas 1C Administrasi Bisnis akan memaparkan sedikit mengenai cara menangani keluhan pelanggan. Dalam dunia bisnis, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat utama. Bagaimana cara kita merespon keluhan mereka dan bagaimana cara kita memberikan solusi akan menciptakan loyalitas dan kepercayaan customer kepada kita. Lalu bagaimana jika kita sebagai pemberi layanan mendapat komplain dari customer? Yang pertama dan harus kita lakukan yaitu fokus kepada permasalahan agar kita bisa memikirkan solusi atau opsi-opsi yang bisa kita tawarkan kepada customer. Yang kedua, kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak profesional seperti itu bukan tanggung jawab saya, atau kita mengoper customer ke pihak lain. Yang ketiga, kita bisa memberikan penawaran, lalu bisa memberikan pilihan atau opsi untuk memberi penyelesaian sehingga kita bisa meraih persetujuan dan kesepakatan bersama. Contoh kasusnya yaitu saat kita bekerja di sebuah restoran dan ada pelanggan yang komplain sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang kita sediakan. Yang pertama dan utama kita harus bertanya dengan sopan kepada pelanggan apakah dia memiliki riwayat alergi atau dia memiliki penyakit sebelumnya. Jika tidak, kita bisa menanyakan lagi menu apa yang sudah dikonsumsi oleh pelanggan. Lalu kita bisa mengecek tentang makanan yang sudah dikonsumsi itu, apakah ada benda asing di dalamnya atau memang bahan bakunya yang sudah tidak fresh. Jika memang bahan baku sudah tidak fresh, berarti itu adalah kesalahan dari internal restoran. Maka kita harus memberikan opsi kepada pelanggan seperti apakah ingin dibiayai pengobatannya atau ingin uangnya dikembalikan. Setelah pelanggan memilih opsi, kita akan mencapai persetujuan bersama. Kasus lainnya yaitu ada pembeli yang komplain ke official store. Dia mengaku bahwa bajunya baru dibeli tetapi sudah robek atau sudah rusak. Yang pertama kita harus bertanya bahwa apakah bajunya sesuai dengan ukuran pemakaiannya seperti biasa atau apakah dia sudah melakukan treatment yang sesuai seperti yang diinstruksikan di label bajunya, apakah dia mencucinya sudah sesuai atau menyetrikanya sudah sesuai. Lalu ditemukanlah permasalahannya bahwa dia memilih baju yang tidak sesuai dengan ukuran dia. Maka itu adalah kelalaian dari pembeli. Jadi tidak ada kompensasi dari official store kepada pembeli. Di kasus lain ada pelanggan yang merasa tidak nyaman, lalu dia ingin berbicara dengan manajer. Kita sebagai pemberi pelayanan harus bisa mengambil hati customer. Yang pertama kita harus bisa bertanya dengan sopan, menanyakan permasalahan apa yang sedang dialami oleh customer terhadap tempat kita memberikan layanan. Jika customer sudah memberikan alasannya, kita harus bisa mencari solusi. Setelah kita mendapatkan solusi, kita bisa menyampaikan kepada customer tentang solusi yang kita punya, hingga kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, ada juga kasus saat di mana customer membeli barang, tetapi beberapa hari setelah customer tersebut membeli barang tersebut dijual dengan harga diskon. Lalu customer komplain kepada kita. Hal yang harus kita lakukan yaitu menenangkan customer. Lalu kita bisa memberikan penjelasan dan memberikan tawaran. Seperti lain kali kami akan menginfokan mengenai harga dan produk barang serta kapan saja akan mengadakan diskon, sehingga customer bisa mempercayai kita dan customer tidak menyalahkan pihak kita sebagai penjual. Yang terakhir ada kasus di mana customer merasa pelayanan yang kita berikan tidak baik.
Hal yang harus kita lakukan sebagai pemberi layanan harus bersikap sopan dan ramah, lalu mengajukan pertanyaan di bagian mana customer merasa pelayanan tidak baik, apa yang harus dibenahi. Jika kita sudah tahu alasannya, kita bisa memberikan solusi. Maka customer akan memilih solusi mana yang akan customer inginkan. Setelah customer memilih, kita bisa mencapai kesepakatan bersama dan keluhan pelanggan teratasi.